Salam gila bola. Inilah analisa taktik tentang bagaimana cara Real Madrid bisa memenangkan El Clasico ke-250 atas musuh besarnya Barcelona. Masalah lini belakang Barca, kemampuan Real Madrid menutup umpan-umpan Sergio Busquets dan Frenkie de Jong, dan kegigihan gelandang Los Blancos menjadi kuncinya. Sebelum kita melihat lebih jauh taktik dari Los Blancos untuk mengalahkan Barcelona, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Toni Kroos dan Luka Modric rajai lapangan tengah. Salah satu peran penting sang gelandang Jerman terlihat dari kegigihannya. Di menit 11, jersey Toni Kroos ditarik oleh Sergio Busquets ketika tengah menggiring bola di sisi kiri lapangan. Terjatuh tentu saja. Tetapi sesaat sebelum jatuh, ia masih sempat mengirim bola terobosan ke arah Vinicius Junior yang berlari tepat di garis pinggir lapangan, mengejar bola dan melepaskan serangan. Marc-Andre ter Stegen masih bisa memblok bola serangan Vinicius. Tetapi bola memantul. Ke siapa? Ke depan Karim Benzema yang kemudian melepaskan serangan kaki kiri ke bagian tengah gawang. Bayangkan jika Toni Kroos tipe pemain lembek, ditarik jatuh lalu berteriak-teriak minta keadilan wasit. Momentum tentu hilang. Bola hilang, gol menit 11 itu akan hilang. Inilah nilai plus dari Toni Kroos. Real Madrid isolasi Busquets dan De Jong. Salah satu kunci kesuksesan pasukan Carlo Ancelotti adalah mengisolasi Sergio Busquets dan Frenkie de Jong, terutama sekali selama babak pertama. Mencegah dua pemain ini mengalirkan bola-bola ke depan, sebagai akibatnya, selama paruh pertama saja, hanya 28,2% dari penguasaan bola Barca yang berhasil mencapai setengah lapangan Los Blancos. Angka 28,2% itu lebih rendah 18% daripada rata-rata dominasi bola yang biasa mereka capai di setengah lapangan lawan. Ini menandai adanya kemacetan dalam proses serangan. Kesalahan sama Barcelona berulang. Xavi harus memikirkan ulang apa yang harus dilakukan dengan lini belakangnya. Entah formasi yang dimainkannya 4-3-3 tidak berjalan secara baik, atau memang pemainnya tidak cukup cakap untuk bertahan. Bahkan kembalinya Jules Koundé tidak bisa mengamankan pertahanan dari serangan-serangan terobosan yang dilakukan Toni Kroos dan Luka Modric. Sebelum laga El Clasico ini, Blaugrana hanya pernah kebobolan satu kali saja. Satu gol dari Real Sociedad pada 22 Agustus lalu. Kini tiba-tiba saja dalam satu malam, Marc-Andre ter Stegen kemasukan 3 gol. Apakah Barcelona tak punya peluang emas? Ada banget, menit 24 misalnya. Sebuah crossing mendatar datang dari sisi kanan kotak. Frenkie de Jong ada di depan gawang Thibaut Courtois, tapi salah timing. Robert Lewandowski di tiang jauh berhasil menyambut bola, tetapi sepakannya terlalu keras. Dengan bola melayang di atas mistar, pada jarak hanya 2 atau 3 meter saja jauhnya dari depan gawang. Itu merupakan kegagalan yang disesali Blaugrana, mengingat dampaknya bisa sangat besar jika akhirnya berujung gol. Selang 1 menit kemudian, Ousmane Dembélé menyambut sebuah umpan silang. Namun tendangannya terlalu kuat menyebabkan si bundar melayang di atas mistar gawang. Gagal lagi. Karim Benzema bersiap sambut Ballon d'Or. Pada malam sebelum upacara Ballon d'Or 2022 dilakukan, Senin sore 17 Oktober waktu Eropa, Karim Benzema menunjukkan ke seluruh dunia mengapa ia layak mendapatkan penghargaan individual bergengsi tersebut. Saat Benzema mencetak gol pertama Los Blancos, ia berada di tempat yang tepat. Posisi berdirinya untuk gol pertama memperlihatkan pengalaman selama berbelas tahun, bahwa jika bola serangan pertama dari Vinicius gagal diamankan kiper Barca, ia harus bisa menyambar bola muntah. Sebenarnya ada satu gol lain dari Benzema menit 51, tetapi dibatalkan wasit karena Benzema dalam posisi offside saat bola akan dikirimkan ke Vinicius. Xavi Hernandez lagi-lagi tak percaya Ansu Fati. Sudah lihat gol menit 83 dari Ferran Torres? Lihat kecepatan lari Ansu Fati saat ia melepaskan diri dari pengawalan lawan di sisi kiri lapangan, sebelum meneruskan umpan silang ke arah Robert Lewandowski dan kemudian ke Torres. Bagaimana bisa seorang pemain secepat ini tidak dimainkan sejak menit pertama? Ada masalah apa antara Xavi dan Ansu Fati? Ketidakadilan VAR. Real Madrid mendapatkan penalti pada menit ke-90 yang memastikan laga El Clasico ini berakhir bagi kemenangan tuan rumah. Hadiah ini diperoleh setelah wasit melihat layar VAR guna memeriksa injakan kaki Eric Garcia ke kaki Rodrigo. Tetapi para pendukung Blaugrana merasa memperoleh perlakuan tidak adil. Ada satu insiden jatuhnya Robert Lewandowski di menit 74 dan tidak sedikit pun ditengok mesin VAR. Bahkan tidak ada permintaan agar wasit memeriksa VAR.
Sekedar supaya Anda tahu, itu merupakan penalti keempat yang diperoleh Los Blancos sepanjang awal musim 2022-2023. Penalti ke-16 dari 2 musim terakhir di La Liga. Catatan Xavi semakin buruk. Setelah El Clasico, catatan sang pelatih kian buruk saja. 50 pertandingan, 28 kemenangan, 11 draw, 11 kekalahan. Rata-rata kemenangan sebesar 56% merupakan yang terburuk dari semua manajer Barca sejak tahun 2001, yang memiliki lebih dari 50 laga. Sampai kapan Joan Laporta akan cukup sabar? Akhir musim, dengan klub diambang tersingkir dari Liga Champions, kehilangan banyak sekali potensi pendapatan sampai ratusan miliar rupiah. Finish urutan kedua di Liga Spanyol mungkin tidak akan dianggap cukup baik.